Halo, selamat datang di Yu dan Rajek. Episode 12. Pelan-pelan. Nih, menatapmu. Aku sudah sangat pelan ini. Mata kalian saling bertatapan hingga membuatmu langsung memalingkan wajahmu ke arah lain, karena tidak bisa menatap Taehyung dalam jarak dekat seperti itu. Kenapa Jisoo menyerangmu? Mengalihkan pembicaraan agar kamu tidak tegang-tegang banget. Menatapnya. Kenapa kamu tanya? Kekasihmu itu menyerangku karenamu. Marah. Taehyung tidak menatapmu karena fokus mengobati lukamu. Kenapa tidak memanggilku jika dia menyerangmu karena aku? Apa penting aku memanggilmu? Yang ada, dia akan tambah menyerangku. Taehyung sedikit tersenyum. Oh, jadi kamu menyembunyikan keberadaanku dari dirinya. Menatapmu. Sekali lagi kamu dan Taehyung saling memandang satu sama lain. Namun kali ini, kamu tidak langsung berpaling ke arah lain. Kamu memandang wajah tampannya Taehyung, benar-benar sangat mirip dengan anak-anakmu. Kecantikan dan ketampanan anak-anakmu diwariskan oleh wajah tampan apanya. Begitu juga dengan Taehyung. Dirinya menatap dirimu dan kembali mengingat kejadian 5 tahun yang lalu saat kalian saling menghaluskan. Hingga tanpa sadar, Taehyung memegang kedua pipimu dan kemudian Yumu. Matamu membulat saking terkejutnya karena Taehyung secara tiba-tiba. Tidak menolak dan juga tidak merespon, hanya Taehyung yang memimpinnya. Hingga kalian berdua dikejutkan suara anak-anak kalian memanggil kalian. Kamu terlihat malu dan salah tingkah. Begitu juga dengan Taehyung. Dia merasa sudah melakukan kesalahan. Aish, bagaimana bisa aku menciumnya? Bagaimana kalau dia marah dan malah tidak mengizinkanku untuk bertemu dengan anak-anakku lagi? Kamu bangun dari dudukmu. Tiny, kenapa kalian turun? Menghampirin mereka. Chaya dan Tiny melihatmu yang terluka hingga membuat mereka menangis dan kemudian memelukmu. Weh, Oma baik-baik saja sayang. Kenapa kalian menangis? Oma saja tidak menangis. Anak-anakmu berhenti menangis saat mendengar kalau kamu baik-baik saja. Dan kamu menghapus air mata-mata anakmu. Oma baik-baik saja sayang. Taehyung menghampiri kalian. Kalian naik saja ke atas. Aku akan membereskan ini semua. Ani, aku akan melakukannya sendiri. Kamu naiklah ke atas bersama dengan anak-anak. Suruhmu. Bisakah kamu tidak keras kepala untuk sekali saja? Naik ke atas dan istirahatlah. Aku akan membereskan ini semua. Nih, kau mau? Dia, Ash, apa yang aku pikirkan? Kamu naik ke atas bersama dengan anak-anakmu dan Taehyung membersihkan kekacauan yang ada. Sekali lagi kamu tersentuh karena sikap lakinya Taehyung, hingga membuatmu tersenyum-senyum tidak jelas. Kamu juga mengingatkan kembali saat Taehyung yang tadi, sebenarnya kamu tidak bisa menerima apa yang Taehyung lakukan itu. Namun hatimu berkata lain. Hatimu terasa
senang dan juga berdebar-debar saat mengingatnya, apalagi saat memegang bibirmu. Kamu tidur di tengah-tengah Thea dan Tenny karena Tenny memintamu untuk tidur bersamamu dengan mereka karena masih khawatir akan terjadi sesuatu padamu. Taeyong selesai membereskannya dan kemudian naik ke atas untuk istirahat. Dirinya mematung saat melihatmu yang sedang tertidur, karena ini pertama kalinya dirinya melihatmu tidur dan juga anak-anakmu. Dirinya sangat berharap kalau dirinya akan terus bisa melihat kamu dan anak-anaknya sedang tertidur seperti ini. Tuhan, bisakah Anda mengabulkan permohonanku secepatnya? Aku tidak meminta banyak padamu. Aku hanya meminta bisa berkumpul dengan keluarga kecilku dan bahagia bersama dengan mereka. Taeyong mencoba untuk tidur di sofa yang ada di kamarmu itu. Namun tiba-tiba Taini terbangun dan memintanya untuk tidur di samping Tai. Tani, apa tidurlah di samping opa, mohonnya. Awalnya Taeyong menolaknya, namun karena tidak ingin membuat kamu dan Daya terbangun, akhirnya kamu skip. Keesokan paginya, kamu dibuat terkejut saat membuka matamu, kamu sudah berada di pelukan Taeyong. Ternyata semalam, di saat kamu dan Taeyong tertidur, Dea dan Taini bangun dan pergi tidur di tempat mereka masing-masing karena itu. Hingga tanpa kamu sadari, kamu dan Taeyong hanya tidur berdua saja di satu ranjang tanpa anak-anakmu lagi. Kamu tidak bisa berkata-kata. Kenapa dia tidur di sini? Di mana Tae dan Taini? Taeyong bergerak dan sepertinya dirinya sudah terbangun hingga kamu memejamkan matamu kembali dan pura-pura masih tidur. Di saat Taeyong membuka matanya, dirinya juga terkejut karena dirinya sedang memelukmu. Taeyong mencoba melepaskan pelukannya perlahan-lahan dan berharap kamu tidak akan terbangun. Padahal kamu memang sudah terbangun sebelum dirinya. Skip. Chani, kenapa kalian berdua meninggalkan Oma dan Apa di kamar? Semalam sangat sesak. Aku dan Chani kembali tidur di tempat kami. Iya, Apa. Karena Apa ada di sana, jadi kami tidak perlu menjaga Oma lagi, kan? Taini, lain kali jangan seperti ini. Kalau Oma nggak setuju gimana? Apa menginap di sini karena ingin tidur bersama dengan kalian? Tapi kalian, Taini, ayo berjanji pada Apa. Taeyong mencoba untuk tidak mengatakan di mana dirinya tidur semalam, apalagi kalau sampai mereka mengatakan kalau mereka. Tapi ternyata kamu mendengarkan semua pembicaraan mereka, hingga membuatmu sedikit tersenyum karena tingkah mereka bertiga. Bukannya marah seperti biasanya, kali ini kamu merasa bahagia karena kelucuan anak-anakmu dan juga Taeyong yang merasa takut kamu akan marah padanya. Dia pikir dia siapa hingga membohongiku. Bagaimana bisa kamu tahu kalau dia berbohong? Bagaimana kalau dia benar-benar mengatakan kalau dia tidak tahu keberadaan Taeyong?